Kembali lagi bersama saya Rizka Haryanja di Hukum ID Channel. Mediasi adalah salah satu upaya untuk menekan angka banyaknya perkara yang masuk di pengadilan. Dan profesi mediator menjadi salah satu profesi yang sedang diminati untuk menjadi salah satu profesi hukum di Indonesia. Untuk membahas mengenai mediasi, mediator, saya sedang bersama dengan kakak saya yang sekarang saat ini sudah cantik, makin cantik, dan dia nggak pernah tua. Kalian mengikuti proses beliau ya, nggak pernah tua, begini-begini aja, dan semoga jangan ini redup sinarnya, gitu Kak ya. Amin, amin. Bersama dengan kakak saya Doktoranda Risma Situmorang SHMH. Tapi saya nggak baca titel belakangnya Kak, kan ada yang baru ya. Apa tuh? MIP. MIP. Magister Ilmu Pemerintahan. Nah, itu. Beliau adalah wanita eksavator yang suka sekali dengan pendidikan. Jadi malamnya ini terus ngajar lagi, dan beliau membaktikan dirinya untuk pendidikan Kak ya. Tapi sebelumnya apa kabar? Selamat pagi menjelang siang ya Rizka ya, karena saya selalu semangat. Dan tadi golf juga mulai ditekuni. Mulai ikut terjun turnamen-turnamen. Jam 5 subuh aku lihat di Facebook, aku pantau Facebook kakak sudah di lapangan golf ya. Itu waktu istirahat nggak berkurang? Ya, jadi begini Rizka, bapak saya itu tentara ya. Kalau tentara itu ya dan tidak, maju-maju mundur-mundur. Jadi ketika kita sudah memilih satu pilihan, itu kita mesti komitmen dan konsisten melakoni. Ya, jadi ketika saya memutuskan olahraga golf gitu, itu saya tekunin. Jadi jam 5 saya udah berangkat. Kalau saya nggak ada sidang, nggak ada mediasi, saya udah pasti ke lapangan. Kalau nggak ke lapangan untuk main, minimal saya driving. Karena itu memang membutuhkan latihan untuk membiasakan diri. Dan kemarin turnamen juga Kak ya? Oh iya, sama Bang John Girsang sama Bang Ferry Johotang, itu menang Kak ya? Iya, jadi saya bersyukur di usia saya yang sudah tidak muda lagi ya, saya mulai menekuni setahun lalu, dan saya sudah menjadi anggota Indonesian Bar Golf Club, IBAR Indonesia ya, perkumpulan golf advokat golfer. Dan waktu kemarin itu yang ada turnamen di Bogor Raya, the only one ladies, only me. Cuman aku yang ladiesnya. Jadi aku otomatis menjadi best net ladies. Yang lain melindungi kulitnya pakai skincare apa, kakak mau panas-panasan gitu kan, nggak takut ya Kak ya? Ya, karena saya pikir begini, sesuatu hal itu kan pasti ada manfaatnya. Selain sehat, tentu saya berapa kali Rizka bersama teman-teman saya ya periksa medical check up, tidak ada satu yang lolos kekurangan vitamin D. Dari beberapa kali saya medical check up, pasti kurang vitamin D. Ya saya berharap dengan saya dijemur matahari itu, nanti vitamin D saya cukup menjadi kebal vitamin D, seperti itu. Jadi saya nggak takut. Dan teman-teman kakak di usianya itu bukannya makin muda, tapi makin kelihatan tua, makin apalagi lawyer perempuan ya. Gitu ya. Itu karena mungkin masalah orang ya dipikirin, tapi kakak makin happy aja ya. Terus tambah muda itu. Rahasianya coba dikasih ke teman-teman. Ya, saya teman-teman ya kepada saudara saya dimanapun berada yang meliput acara Hukum ID ini. Jadi pertama saya memang orang yang selalu bersyukur ya, bersyukur saya dekat dengan Tuhan, dengan keluarga. Yang kedua saya selalu happy, dan saya memang menjaga stamina kesehatan. Dan memang meskipun saya kelihatannya tomboy galak begini, saya memperhatikan kecantikan Rizka. Saya mesti rajin ke dokter kulit, terus menata rambut saya. Jadi dikala umur 56 begini rambut katanya berkurang, saya pergi ke dokter kulit untuk meminta toning. Jadi rambut saya mesti kelihatan ya mungkin nggak tebal-tebal lama, tapi cukuplah. Seperti itu. Age only is a number ya. Iya. Jadi nggak ada kata tua. Tua, ya itu hanya angka. Tapi semangatnya tetap muda. Tetap muda. Iya. Kak, mediasi ini kan apa yang kakak lakukan di pengadilan itu kan mulia sekali. Iya. Jadi kakak mendamaikan orang. Iya. Dan
kakak membentuk satu badan yang namanya Asosiasi Mediator Mediator. Duta Damai. Iya betul Ya sekali. kan, dan itu kakak mendedikasikan waktu kakak di tengah kakak ngajar, belum lagi kasus, Belum lagi kuliah. kurator, belum lagi kuliah lagi nggak? Kuliah, saya sedang kuliah sekarang. Kan udah lulus yang Magister ilmu pemerintahan. Iya. Jadi setelah saya begini Rizka, belajar itu tidak pernah stop, tapi saya pikir pun sudah ada enough-nya cukup. Dengan saya sudah dokter hukum, dokteran saya Visipol sudah saya tingkatkan menjadi magister ilmu politik kan di pelayanan rumah sakit. Terakhir saya belajar teologi. Saya sekarang sedang mahasiswa STT teologi. Oh, jadi beliau mau menyeimbangkan antara ilmu yang didapat dengan ilmu Tuhan gitu ya. Sekarang mendalami untuk tujuan saya untuk gini, ketika saya berkata-kata tentang firman Tuhan ada dasarnya. Saya tidak asal ngomong, tapi saya tahu di mana itu tertulis. Seperti itu sih tujuannya. Tapi S3 belum boleh stop dong Kak. Harus ada Prof di. Oh iya. Itu nanti ya. Ya itu nanti kita lihat progres. Kita lihat ya, nanti kita akan dibikin terkejut. Kakak kan selalu bikin kita semua terengah-engah. Hah gitu. Jadi progres tahun depan mungkin Kak. Ya, jadi saya bersyukur sekarang saya tetap konsisten mengajar karena saya pikir suatu hal yang tidak saya rencanakan Tuhan semua mengadakan baik ya. Ilmu yang saya dapatkan, talenta itu saya sekarang mengajar ilmu hukum medis kesehatan di IBLA dan mengajar di Magister Kenotariatan Jayabaya untuk kepailitan. Dan baru-baru ini saya puji Tuhan diberi kesempatan dari Jayabaya untuk mengajar sertifikasi calon-calon hakim niaga seluruh Indonesia di Diklat Mahkamah Agung. Itu sangat Megamendung. Megamendung. Ya. Dan itu baru kakak laksanakan minggu kemarin kan? Iya, minggu akhir tanggal 30 Agustus. Ya. Saya bersyukur banget bisa bertemu dengan mereka. Saya bisa membagikan pengalaman saya ketika menjadi kurator dan pengurus kepada calon-calon hakim niaga ya, baik nanti mereka akan jadi hakim pengawas ataupun mereka akan menjadi hakim pemutus. Itu saya sangat bahagia banget. Ya, dan Kak, itu pertanyaanku tadi bahwa kakak mendedikasikan waktu kakak, cintanya kakak itu untuk organisasi ini yang namanya AMDD, Asosiasi Mediator Duta Damai. Iya, betul. Itu kan non-profit sekarang. Betul. Dan ya kalau beliau ini bertugas kurator MM-an itu bukan makasih ya, tapi miliar-miliaran, tapi untuk menjadi mediator 500.000, 1 juta, tapi kakak happy ya? Happy. Jadi gini, itu apa-apaan kakak, maksudnya apa-apaan kakak mendedikasikan waktu kakak lagi, buang waktu kakak di tengah satu segambreng kegiatan kakak dengan datang ke pengadilan-pengadilan untuk mensosialisasikan AMDD. Ya. Jadi gini Rizka, awal daripada kami mendirikan AMDD ini, Asosiasi Mediator Terdamai, adalah keprihatinan saya. Ketika saya bertindak sebagai advokat, baik penggugat-tergugat, seringkali kita harus menunggu lama daripada hakim yang menjadi mediator. Nah, kenapa hakim mediator itu bisa tidak terjadwal? Karena hakim mediator itu sangat banyak tersita waktunya untuk menyidangkan perkara, pemerintah setempat, monef, dipanggil bawas, dipanggil Mahkamah Agung, banyak tugas mereka. Sehingga untuk melaksanakan perma mediasi nomor 1 tahun 2016 tidak seutuhnya. Katakanlah misalnya mereka harus lebih menyediakan waktu, menunggu para pihak, melakukan pertemuan sepihak, sekamar dengan penggugat, dengan tergugat, kaukus gitu ya. Tidak terlaksana. Saya berangkat dari situ, prihatin, saya pikir, kenapa lah kalau ini bisa dilakukan oleh mediator non hakim? Karena di dalam Perma nomor 1 2016 itu disebutkan selain mediator hakim ada juga mediator non hakim. Tentu yang sudah tersertifikasi ya, sudah memiliki pendidikan yang terintegrasi dengan Mahkamah Agung. Saya berpikir bagaimana memberdayakan ini. Nah, itu ada relatednya dengan ilmu politik yang saya pelajari di Visipol dulu. How to actuate them. Bagaimana menggerakkan mereka. Bagaimana memotivasi teman-teman. Ketika teman-teman saya motivasi untuk menjadi mediator non hakim di pengadilan, mereka bilang, aduh, saya sudah 12 tahun punya sertifikat, saya sudah 10 tahun, tapi nggak pernah dipakai itu. Saya berpikir, bagaimana cara supaya ini bisa diberdayakan dan menyumbangkan tenaga pemikirannya di pengadilan. Akhirnya kami beberapa teman mendirikan AMDD dan kami menawarkan untuk MOU kerjasama pro bono, gitu Mbak Rizka. Jadi awalnya itu dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, waktu itu
KP-nya Pak Lili, Ibu Heni, kita mengadakan kerjasama pro bono hampir 2 tahun. Tidak menerima sama sekali jasa mediasi ataupun biaya ataupun transport, sama sekali tidak. Betul-betul karena kesukaan kita melayani masyarakat, dan kita sebenarnya bersyukur sudah sekian lama ya, sudah segini umur kami hidup besarnya di pengadilan mencari nafkah dari umur 26 sampai 56, 30 tahun kan. Nah, saya berpikir kapan lagi saya berbakti kepada pengadilan dan masyarakat kan, kalau ada pihak-pihak kita damaikan, pengadilan berkurang perkaranya, harus kebanding ke Mahkamah Agung. Itulah yang menjadi keinginan saya dengan beberapa teman, dan kita sepakatilah kita melaksanakan mediasi-mediasi di PNPN. Seperti itu, Rizka. Dan itu menyita waktu kakak juga ya? Of course, itu betul. Kalau udah mediasi, karena kita harus bisa berjam-jam loh, bisa berkali-kali. Kalau biasanya dengan hakim kan, oh udah kalau nggak ada kesepakatan lanjut. Kalau ini kita ajak dulu cooling down, kita ajak dulu prinsipalnya dihadirkan, karena itu kewajiban dari Perma berkali-kali. Tapi kita memang tetap senang. Nah, itulah mungkin yang kata kunci tadi kenapa saya bilang saya tetap happy dan lebih muda ya, karena bertemu dengan orang senyum. Ya. Dan menjadi mediator itu adalah panggilan jiwa ya. Betul. Kalau saya juru damai, iya. Kalau mau cari duit ya jadi kurator aja. Betul. Kak, kita terkait dengan mediasi itu pasti ada mediator. Iya. Mediator non hakim. Betul. Nah, itu kan perlu satu kode etik terkait dengan hal itu. Iya. Nah, AMDD udah punya ya? Oh iya, bersyukur Rizka, pada waktu bulan Mei kemarin kan rapat anggota tahunan, karena mulai ini kita lihat mediator itu banyak sekali sekarang kan, lembaga-lembaga penyelenggara meluluskan ya. Nah, kami pikir ini harus kita punya satu ikatan, punya kode etik yang sama, sehingga pada rapat anggota tahunan bulan Mei kemarin itu kita putuskan mengangkat membentuk Majelis Kehormatan Etik Profesi Mediator Non Hakim. Itu diketuai oleh Purna Bakti Hakim Agung Bapak Dr. Salur Rabain, ada anggota Bang Petrus Balapationa, Rizka tahu kan? Yeah. Ada Pak Jos Siadari, ada juga Dr. Gunawan, dan ada Ibu Mary Girsang SKMK. Ini orang-orang yang sudah sangat senior di bidangnya, kami minta untuk menjadi kawal terakhir apabila nanti ada ditemukan pelanggaran-pelanggaran, pengurus kan bisa menasehatkan anggota. Oh, berarti mereka ada dewan etik kan ya? Iya, mereka adalah majelis kehormatan etik. Ya, majelis, mereka berlima. Iya. Kalau ada pelanggaran bisa bertiga, bisa berlima nanti untuk menyidangkan. Kalau terpaksa harus dimajukan ke majelis kehormatan. Jadi kita udah punya. AMDD udah punya. Ya. Dan kode etik juga kakak udah punya lah ya. Udah buat. Dan yang paling penting lagi Rizka, ya, selain kode etik kita, saya selaku ketua mewajibkan ya. Ini boleh dilihat nih, nanti kita tayangkan. Ya, 10 nilai yang harus dimiliki mediator non hakim asosiasi mediator utama. Ini berlaku internal. Pertama, mandiri, integritas, jujur, akuntabel, bertanggung jawab, terbuka, tidak memihak, sama di muka hukum, kompeten, dan harmonis antar sesama mediator non hakim. Nah, ini harus dimiliki, tertanda pengurus, ketua Dr. Narisma Situmorang, dan sekretarisnya adalah Ibu Dr. Leni Nandriana SKM. Ini sangat penting. Kalau satu profesi tidak ada kode etik, tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan, wah itu saya nggak tahu nanti mau jadi apa. Ya. Dan itu sebenarnya bisa diadopsi atau dilakukan oleh semua mediator kan ya? Betul. Jadi semua mediator bisa, nanti saya kasih ke hukum ID. Semua mediator non hakim bisa mengadopsi. Cuman ini kenapa kita tulis kode 10 nilai-nilai integritas harus dimiliki AMDD? Karena kan ini integritas dan kode etik itu hanya bisa kita terapkan kepada anggota kami. Tapi yang lain sama, harus berintegritas, terbuka, akuntabel. Tapi AMDD terbuka juga ya Kak dengan mediator anggota lain, dengan mediator lain di luar AMDD. Di luar AMDD. Sebagai bukti teman-teman bahwa minggu kemarin Kak ya, yang Kakak audiensi dengan Pengadilan Jakarta Utara, itu juga welcome sekali dengan mediator lain asal memiliki visi dan visi yang sama. Mau taat dan tunduk kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga AMDD. Mau tunduk kepada kode etik AMDD dan kepada keputusan pengusaha. Contoh paling gampang gini Rizka. Sekarang di beberapa pengadilan kami sudah boleh menerima kayak seperti pengganti biaya transportasi. Jadi jasa mediatornya tetap pro bono ya.
gratis, free. Tetapi ada kami minta kesepakatan para pihak, sekedar pengganti transportasi. Itu kita menentukan tidak boleh lebih dari 1 juta. Kalau lebih udah pelanggaran. Nah, kalau yang lain kan belum tentu mau diatur. Nah, yang mau diatur dia akan mengajukan diri menjadi anggota. Tadi ada 2 orang. Ada tadi Bapak pensiunan Pak Anum itu pensiunan BRI direktur loh. Untuk mencari kesibukan biar lebih berguna katanya waktunya di masa-masa pensiun. Masuk AMDD. Masuk ke MDD tadi, Bapak Anum. Nanti boleh saya kasih nomor kontak beliau berwawancara. Kenapa beliau tertarik menjadi anggota MDD? Itu salah satu contoh untuk mengabdikan sisa waktunya kepada hal-hal yang berguna. Iya. Dan menjadi, sekali lagi teman-teman, menjadi mediator itu adalah pilihan. Betul. Dan juga itu berdedikasi tinggi ya. Betul. Itu Nggak boleh pilihan. sembarangan. Terus ya, Iya. kalau yang masih suka duit ya sebaiknya jadi kurator. Betul. Jadi kalau kita mau lihat biaya transportasi kadang 500.000, 200, bahkan ada yang tidak mampu loh Rizka. Itu wajib. Kalau nggak mampu nggak, Tetap kami harus mediasikan. maksudnya nggak masalah gitu. Nggak masalah. Nggak memberi ada Iya. uang apa gitu. Asalkan dia menyatakan tidak mampu membayar. Tapi kalau sudah pakai pengacara kan biasanya kita bilang lah, udahlah bang, cuma 1 juta ini buat transportasi. Rata-rata kalau kita hanya minta penggantian transportasi gitu 1 juta nggak ada masalah. Tapi ada betul-betul yang nggak mampu. Dan ada yang dari pemerintah seperti kantor lelang, ada yang bayar, ada yang tidak. Tetap kami mediasikan karena tujuannya bukan mencari profit ataupun honor kan, untuk membantu para pihak sebenarnya. Ya. Kak, tadi kan kakak udah sosialisasikan 10 pedoman untuk para mediator AMDD. di AMDD. Yang sebenarnya sih mediator-mediator lain yang di luar harus punya dari juga. boleh mengadopsi itu gitu kan. Iya. Tapi apakah kewenangan dari pengadilan terkait dengan penunjukan mediator itu ya, mana yang boleh, mana yang nggak boleh dari pengadilan Kak? Jadi selama ini yang kami lihat adalah pengadilan itu berpedoman asalkan sudah memiliki sertifikat mediator gitu ya, dan ajukan fotokopi, ijazah tanpa melihat latar belakang pendidikan loh, mau dari psikolog, ekonomi, insinyur, dokter seperti anggota kami diterima. Nah tapi saya mengatakan karena sekarang makin seksi nih. Sekarang coba lihat, baru-baru saya lihat Purna Bakti Hakim Agung, tuh nanti saya kasih ke Rizka, baru mendikan satu pendidikan batch 1, terus DPC Pradi Jakarta Barat kemarin juga menghasilkan puluhan mungkin kan. Nah ini semakin berlomba-lomba menjadi mediator non hakim di pengadilan. Nah saya kemarin menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Bapak Ibrahim Lino dan juga kepada Wakapiti pada waktu AMDD audiensi dengan Ibu Wakapiti Bu Arta Silalahi, itu harus selektif melihat syaratnya itu betul-betul orang yang kompeten apa enggak. Jangan hanya mengikuti 2 minggu atau 10 hari pendidikan mediator online terus mereka sudah diangkat terbitkan SK langsung praktek. Karena kenapa SK? Melaksanakan mediasi berkas pengadilan itu adalah milik pengadilan. Berbeda dengan advokat atau kurator perkara sendiri di luar pengadilan. Ketika mediator non hakim berpraktek di pengadilan melaksanakan mediasi, itu kan berkas negara. Jadi kalau dilaksanakan oleh orang yang tidak berkomitmen tinggi, punya integritas kan bahaya. Katakanlah disalahgunakan, katakan menghubungi para pihak untuk minta biaya atau uang segala macam. Nah itu yang harus sekarang ini pihak-pihak pengadilan itu harus lebih selektif dalam mengeluarkan SK mediator non hakim. Itu yang saya masukkan Dr. Jakarta Utara ketemu ada dengan hukum edi. Ya dan itu kakak sampaikan juga pada saat audiensi itu Kak ya. Iya Kak. Itu adalah kewenangan dari pengadilan, tapi kakak menitipkan bahwa harus ada selektif lah. Karena yang diajukan itu fotokopi sertifikat mediator. Nah kalau di kami di MDD untuk menjadi anggota MDD kami terima, selain dia tunduk kepada aturan MDD, harus ada rekomendasi dari 2 orang. Misalnya Rizka nih mau mediator kan, nanti mesti ada rekomendasi dari Bu Srim atau dari Bu Susi. Artinya sudah mengenal orang itu. Ya, jadi nggak asal sembarangan langsung diterima. Nah, kami udah punya filter seleksi kan, karena kita kan nggak mau jadi rusak nanti nama mediator non hakim ini. Oh berarti kan
AMDD juga ada pendidikannya juga Kak. Maksudnya Oh, AMDD tidak. tidak. AMDD itu mengikuti misalnya ada seperti dari Justice Training Center, ada dari PMN, ya kan, ada dari ICT. Mereka terserah, tetapi ketika menjadi Tapi nanti Kakak ada rencana verifikasi untuk membuat pelatihan. pelatihan. Oh, tidak. Kami cukup menjadi pelaksana aja, menjadi eksekutor aja di pengadilan untuk menyalurkan teman-teman bisa membantu pengadilan. Nggak ada waktu juga kayak. Iya, udah banyak penyelenggaranya, udah banyak peminatnya. Iya. Saya lihat berlomba-lomba. Dan selama ini Kakak kerjasama dengan Justisia. Betul. Ya, kami kerjasama dan akhirnya Pak Andriansa itu bersedia menjadi ketua 2 hubungan antar lembaga pendidikan berkelanjutan. Kita ada loh. Jadi kita nggak hanya sekedar menampung anggota mereka berpraktek di pengadilan. Kami juga melakukan seperti pertemuan rutin lah per 3 bulan. Jadi nanti itu kita bikin sharing, yang berhasil mendamaikan itu menceritakan kepada yang belum, atau yang belum itu apa hambatannya. Jadi kita evaluasi juga, bukan kita biarkan begitu. Jadi ada tanggung jawab moral kami selaku pengurus. Iya. Oke. Baik Kakak, apa yang ingin Kakak pesen untuk para mediator di luar sana yang tidak hanya anggota MDD tapi mediator? Iya, banyak ya Rizka. Jadi udah kita berbincang. Jadi satu pesan moral saya, kalau untuk sekarang Rizka, saya yang tadinya menginisiasi kerjasama dengan pengadilan, saya sudah berposisi di Tuturi Handayani. Itu ya, yang dari belakang mendorong ya. Jadi dari belakang kan ada dari depan ada kan 3 prinsip itu. Ing ngarso sung tulodo kan, ing maju mangun karsa, ing maju udah saya lewati. Ya kan, Uri Handayani gitu kan. Jadi sekarang udah posisinya mendorong yang muda-muda. Karena saya bukan karena saya kesibukan, enggak, karena saya pikir berikanlah kesempatan kepada mediator lebih muda. Makanya saya sangat selektif. Saya katakan ke pengadilan, kalau mesti bisa kasih yang lain aja. Kecuali dibutuhkan misalnya keahlian khusus. Pernah loh saya menjadi mediator non hakim pada waktu presiden digugat Jokowi ijazah sama Pak Egy Sujana. Jadi kan udah katakan gitu dong, Bang udah jangan ribut-ribut, sampaikan maunya apa kita tulis di sini. Selesai, minimal tidak damai tapi tidak terjadi keributan. Karena Bang Egy juga ya takut juga sama kalian disemprot gitu kan. Sudah kenal lama. Jadi saling menghargai lah. Saya katakan kalaupun tidak bisa damai Bang, silakan nanti lanjut ke pokok perkara, tapi minimal kita tidak buat keributan, kita jagalah kondusif daripada pengadilan seperti itu. Jadi saya sekarang posisi sudah, dan baru-baru ini kan menurut anggota baru-baru kan dilakukan penganugerahan pemberian sertifikat ucapan terima kasih dari KPN Pak Rudi di Jakarta Pusat. Itu dari MDD mendapatkan peringkat pertama itu gold, 8 mediasi. Ya, 8 mediasi berhasil, ada 5, ada 4, 3, dan paling banyak 1 banyak dari anggota MDD. Dan kemarin juga ada arbiter termuda ya, Ade Martin. Oh iya, mediator termuda. Iya, itu baru 24 tahun, anggota MDD juga. Ya, dan itu berarti mediator itu bukan hanya yang tua-tua, tapi yang muda juga. Siapa tahu dia bisa bertugas untuk tawuran atau dan ternyata dapat penghargaan mendamaikan. Jadi bukan lihat yang sudah bertugas. Udah kemarin mendapatkan penghargaan dari Pak KPN Jakarta Pusat kan? Sudah mendapatkan. Jadi makanya kita katakan tadi, ketika kita memilih pilihan itu ya bukan karena masalah uang ya, tapi adalah pengabdian, keterpanggilan kita untuk berperan aktif membantu pengadilan dan pencari keadilan. Disclaimer Kak, kami disponsorin oleh Boya. Boya itu mikrofon. Oh ya, ini. Jadi Boya itu ya endorse lah ya, kita nggak apa-apa lah ya kalau endorse gitu kan. Ini kurator kondang loh, Boya. Dan Kakak kalau misalnya mau butuh studio, karena beliau ini adalah ketua umum banyak banget organisasi. PKMK, 3 organisasi yang lembaga mediator medis kesehatan
Indonesia dan LMAMKI LMAMKI. MDD. Nanti mungkin berencana di kantor sebelah. Puji Tuhan kalau saya nanti kakak rezeki Amin. Oh, kantor sebelah ya. kantor sebelah. Aduh. Itu untuk bikin studio podcast itu Iya. udah rencana beliau. Nanti di support sama Boya kayak. Amin, 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 amin. Karena bagus juga sih Boya. Ini suaranya Suara bagus. ya? Ya. Ya. Ya, terima kasih, sukses untuk Boya, selalu mendukung Hukum ID ya untuk meliput kasus-kasus, karena ini banyak pembelajaran juga bagi masyarakat, saya pikir. Sukses untuk MDD dan Hukum ID yang selalu setia untuk mensupport kegiatan-kegiatan kita para lawyer, mediator. Ya. Kakak, baik, terima kasih waktunya kakak. Di tengah kepadatan saya nyempil, sekali lagi saya nyempil. Beliau udah ditunggu. Saya mau pamit di Jayabaya. Jadi panitia tur Jayabaya Gold 10 November kita 10 pilih 10 November ya. Ya, baik. Nanti kita kasih tahu sama Hukum ID Ya. ya. Kami siap meliput. Ya, terima kasih. Terima kasih.